Maria berkata, "Aku berjanji kepadamu bahwa Ia akan datang untuk memberimu damai-Nya. Ingatkan kau damai yang kau nikmati saat Natal, ketika kau melihatku bersama anakku, waktu itu adalah saat damaimu. Sekarang adalah saat penderitaanmu, tetapi kau tahu sekarang adalah melalui sarana penderitaan kita beroleh damai dan segala rahmat bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita." Yesus manusia menjadi Yesus Allah kembali setelah penderitaan dahsyat sengsaranya. Ia menjadi damai, sekali lagi, damai dari surga, dari mana Ia telah datang dan dari mana Ia sekarang melimpahkan damai-Nya bagi mereka yang mengasihi-Nya di dunia. Namun, di saat sengsaranya, Ia, Sang Damai dunia, dijauhkan dari damai itu. Ia tidak akan menderita andai Ia memilikinya, dan Ia harus menderita, dan menderita dengan sangat dahsyat, hingga titik akhir. Aku, Maria, menebus kaum perempuan melalui keibuanku yang ilahi. Namun itu barulah permulaan dari penebusan perempuan, dengan menolak suatu perkawinan manusiawi sesuai kaul keperawananku. Aku telah menolak segala kepuasan nafsu birahi, dengan begitu layak akan rahmat yang demikian dari Allah. Namun itu masih belum cukup, sebab dosa Hawa adalah pohon bercabang 4, kesombongan, ketamakan, kerakusan dan hawa nafsu. Dan keempatnya harus dipangkas, sebelum membuat akar-akar pohonnya menjadi mandul. Dengan merendahkan diriku sedalam-dalamnya, aku menaklukkan kesombongan. Aku merendahkan diriku terhadap semua orang. Aku tidak membicarakan kerendahanku di hadapan Allah. Kerendahan hati yang demikian sudah selayaknya bagi Yang Maha Tinggi dari segenap ciptaan. Bahkan sabdanya memilikinya adalah penting bagiku, seorang perempuan, untuk memilikinya. Akan tetapi pernahkah kalian memikirkan betapa penghinaan yang harus aku derita dari manusia, tanpa membela diriku sama sekali? Bahkan Yosef, seorang yang benar, telah mendakwaku dalam hatinya. Yang lainnya, yang tidak benar, telah melakukan dosa penghinaan sehubungan dengan kehamilanku, dan desas-desus perkataan mereka telah datang bagai sebuah gelombang pahit untuk meremukkan kemanusiaanku. Dan itu adalah yang pertama dari penghinaan-penghinaan tak terhingga yang harus aku derita dalam hidupku sebagai Bunda Yesus dan Bunda umat manusia. Kehinaan kemiskinan, seorang pengungsi, penghinaan-penghinaan berupa kecaman-kecaman dari sanak keluarga dan teman yang, sebab tak mengenal kebenaran, menghakimiku sebagai seorang perempuan lemah sehubungan dengan perilakuku sebagai seorang bunda terhadap Yesus, ketika Ia seorang pemuda, penghinaan-penghinaan selama 3 tahun kehidupannya di hadapan umum, penghinaan-penghinaan keji pada saat di Kalvari, penghinaan harus mengakui bahwa aku tidak mampu membeli sebuah tempat dan wangi-wangian bagi pemakaman putraku. Aku menaklukkan ketamakan orang tua pertama dengan menyangkal anakku sebelum saatnya. Seorang ibu tiada pernah menyangkal anaknya terkecuali ia terpaksa. Entah hatinya dituntut untuk menyangkal anaknya oleh negara atau oleh cinta kepada pasangannya atau bahkan oleh Allah sendiri. Ia akan menunjukkan antipati dan berjuang melawan perpisahan tersebut. Itu wajar. Seorang anak tumbuh dalam rahim kita dan ikatan yang mempertalikannya kepada kita tiada akan pernah dapat sepenuhnya putus. Bahkan jika tali pusar diputus, ada suatu saraf yang selalu tinggal. Saraf itu berasal dari hati ibu dan ditanamkan ke dalam hati anak, yakni suatu saraf rohani yang lebih hidup dan peka dibandingkan saraf jasmani. Dan seorang ibu merasakan saraf meregang bahkan hingga ke rasa sakit yang sangat dahsyat apabila kasih kepada Allah atau kepada suatu ciptaan atau tuntutan negara merampas anaknya darinya. Dan saraf itu putus, mencabik-cabik hatinya apabila maut merenggut anaknya darinya. Dan aku menyangkal putraku sejak dari saat aku memilikinya. Aku menyerahkannya kepada Allah. Aku menyerahkannya kepada kalian. Aku menjauhkan diriku sendiri dari buah rahimku demi menyilih pencurian buah Allah oleh Hawa. Aku menaklukkan kerakusan, baik akan pengetahuan maupun akan kesenangan, dengan bersedia mengetahui hanya apa yang Allah kehendaki aku ketahui, tanpa mempertanyakan kepada diriku sendiri ataupun kepadanya lebih dari apa yang dikatakan kepadaku.
Aku percaya tanpa bertanya. Aku menaklukkan kesenangan pribadi bawaan sebab aku menyangkal diriku dari segala kesenangan jasmani. Aku membelenggu daging, alat setan, bersama dengan setan, di bawah tumitku dan menjadikannya anak tangga untuk naik ke surga. Surga, tujuanku, di mana Allah berada, kelaparanku satu-satunya, suatu kelaparan yang bukan kerakusan, melainkan suatu kebutuhan yang diberkati oleh Allah, yang menghendaki kita merindukannya. Aku menaklukkan hawa nafsu, yang adalah kerakusan yang diumbar hingga ke keserakahan yang ekstrim. Sebab setiap kejahatan yang tak dikendalikan menghantar pada suatu kejahatan yang terlebih besar. Dan kerakusan hawa, yang sudah patut dipersalahkan, menghantarnya pada hawa nafsu. Tak lagi cukup baginya untuk menikmati kesenangan seorang diri. Ia ingin membawa kejahatannya ke intensitas yang terlebih lagi dan dengan demikian ia berkenalan dengan hawa nafsu dan adalah nyonya hawa nafsu bagi rekannya. Aku membalikkannya dan bukannya turun aku telah selalu naik. Bukannya membuat orang lain turun. Aku selalu menarik mereka menuju surga. Mengenai rekanku yang jujur, aku jadikan dia seorang malaikat. Sekarang setelah aku memiliki Allah dan kekayaannya yang tak terhingga bersamanya, aku bergegas membebaskan diriku darinya dengan mengatakan, "Ini aku, kiranya kehendakmu terlaksana atasnya dan olehnya." Ia murni, yang murni bukan saja dagingnya tetapi juga cinta kasihnya dan pikiran-pikirannya. Aku harus menjadi yang murni demi membatalkan dia yang telah tidak murni dalam dagingnya, hatinya dan pikirannya. Dan aku tidak pernah meninggalkan sikap menjaga jarak, bahkan tidak dengan mengatakan mengenai putraku, "Ia milikku, aku menginginkannya, sebab ia hanya milikku di dunia ini, sebagaimana ia hanya milik Allah di surga." Meski begitu semua ini belum cukup untuk memperolehkan bagi perempuan damai yang dirusakkan oleh Hawa. Aku memperolehkannya bagi kalian di kaki salib, ketika aku melihatnya dalam sakrat maut. Dia yang kau lihat dilahirkan. Ketika aku merasakan perutku dikoyak-koyak oleh teriakan anakku yang diambang ajal, aku menjadi kehilangan segala kewanitaanku. Aku bukan lagi daging, melainkan seorang malaikat. Maria, mempelai perawan dari roh, mati saat itu. Bunda Rahmat tinggal, yang memberikan kalian rahmat yang ia peroleh dari aniayanya. Betina yang dikonsekrasikan kembali menjadi perempuan olehku pada malam Natal, memperoleh di kaki salib sarana-sarana untuk menjadi makhluk surga. Ini aku lakukan demi kalian, dengan menjauhkan diriku dari segala kesenangan, bahkan yang kudus. Dan sementara kalian telah dimerosotkan oleh hawa ke betina yang tak lebih tinggi dari pasangan binatang, aku menjadikan kalian, hanya jika kalian menghendakinya, orang-orang kudus Allah. Aku naik demi kalian, seperti yang telah aku lakukan terhadap Yosef. Aku menaikkan kalian lebih tinggi. Batu karang Kalvari adalah gunung zaitunku. Dari sana aku melompat untuk membawa ke surga jiwa perempuan yang telah dikuduskan kembali bersama dengan dagingku, yang sekarang dimuliakan sebab telah melahirkan sabda Allah dan telah memunahkan dalam diriku jejak terakhir Hawa. Ia telah memunahkan akar terakhir dari pohon dengan 4 cabang beracunnya, akar yang bercokol dalam sensualitas yang telah menyeret umat manusia jatuh dan yang akan terus menggerogoti isi perut kalian hingga akhir waktu dan hingga perempuan terakhir. Dari sana, di mana aku sekarang bersinar dalam berkas kasih, aku memanggil kalian dan aku menunjukkan kepada kalian obat untuk mengendalikan diri kalian, rahmat Tuhanku dan darah putraku. Dan engkau, suaraku, istirahatkanlah jiwamu dalam terang fajar Yesus ini, guna mengumpulkan kekuatan untuk penyaliban-penyaliban mendatang yang tidak akan diluputkan darimu. Sebab kami menghendakimu di sini dan orang datang ke sini melalui penderitaan. Sebab kami menghendakimu di sini dan semakin tinggi orang datang semakin orang harus banyak menderita untuk memperolehkan rahmat bagi dunia. Pergilah dalam damai, aku bersamamu.